Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kelompok kami di pembelajaran berdiferensiasi. Di sini kita akan membahas apa sih pembelajaran berdiferensiasi itu? Pembelajaran berdiferensiasi adalah pendekatan yang memberikan kesempatan bagi setiap siswa untuk belajar dengan cara yang paling efektif bagi mereka. Oke, lalu apa saja sih ciri-ciri pembelajaran berdiferensiasi? Pertama, memperhatikan perbedaan. Pembelajaran berdiferensiasi mengakui bahwa setiap siswa memiliki kebutuhan, gaya belajar, dan tingkat pemahaman yang berbeda. Yang kedua, fleksibel, menawarkan berbagai cara belajar, topik, dan tingkat kesulitan untuk memenuhi kebutuhan beragam siswa. Yang ketiga, berpusat pada siswa, memprioritaskan kebutuhan individual siswa dan mendorong mereka untuk mengambil tanggung jawab atas pembelajaran mereka sendiri. Yang keempat, terstruktur. Terstruktur dengan baik untuk memberikan panduan dan mendukung setiap siswa dalam mencapai tujuan belajar mereka. Kemudian, bagaimana sih strateginya? Ada 3 strategi ya dalam pembelajaran berdiferensiasi. Yang pertama, ada diferensiasi konten, yaitu memperkenalkan materi pembelajaran dengan cara yang berbeda untuk menjangkau beragam gaya belajar. Contohnya presentasi multimedia, teks tertulis, video, dan simulasi. Yang kedua, diferensiasi proses, yaitu memberikan siswa pilihan dalam cara mereka mempelajari materi dan menunjukkan pemahaman mereka. Contohnya, proyek individu, kerja kelompok, penugasan mandiri, dan pembimbingan individual. Yang ketiga, diferensiasi produk, yaitu untuk menunjukkan pemahaman mereka dengan cara yang berbeda, disesuaikan dengan kekuatan dan minat mereka. Contohnya, presentasi lisan, makalah tertulis, portofolio, dan seni visual. Lalu, apa saja unsur-unsur yang ada pada pembelajaran berdiferensiasi? Yang pertama, ada penilaian awal. Fungsinya untuk memahami kebutuhan dan tingkat pemahaman siswa sebelum memulai pembelajaran. Unsur yang kedua ada perancangan, yaitu merancang kegiatan belajar yang mengakomodasi beragam kebutuhan siswa. Unsur yang ketiga implementasi, yaitu melaksanakan kegiatan belajar yang telah direncanakan dan memonitor kemajuan siswa. Unsur yang terakhir ada evaluasi, menilai efektivitas pembelajaran dan menyesuaikan strategi untuk meningkatkan hasil belajar. Dari keempat unsur ini saling terkait dan bekerja sama untuk menciptakan lingkungan belajar yang mendukung. Kemudian, teori siapa saja sih yang mendukung pembelajaran berdiferensiasi ini? Ada 3 teori ya, yaitu teori Piaget, teori Vygotsky, dan teori Gardner. Coba kita lihat contoh-contoh di berbagai mata pelajaran yuk. Contohnya di mata pelajaran matematika. Siswa mengerjakan soal dengan tingkat kesulitan yang berbeda, sesuai dengan kemampuan mereka. Contoh lain dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia. Siswa membaca buku dengan tingkat kesulitan berbeda,
sesuai dengan kemampuan membaca mereka. Dan masih banyak contoh yang lainnya. Nah, kita sebagai seorang guru, apa saja sih peran dalam pembelajaran berdiferensiasi? Tentu banyak ya, yaitu dengan mengenali keunikan siswa, merancang pembelajaran, memberikan dukungan, dan menilai kemajuan siswa. Tapi masih bingung bagaimana cara atau langkah-langkah yang harus kita lakukan? Oke, kita pelajari. Yang pertama, pelajari dulu kebutuhan, minat, dan gaya belajar siswa. Kemudian, pilih strategi sesuai kebutuhan. Setelah itu, berikan pilihan pada siswa dalam cara mereka belajar dan menunjukkan pemahaman mereka. Baru, amati kemajuan siswa dengan strategi yang kita gunakan. Jangan lupa berkolaborasi dengan rekan guru yang lain untuk berbagi ide. Bagaimana? Sekarang sudah paham ya apa itu pembelajaran berdiferensiasi? Oke, itu dulu ya teman-teman, materi dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.